Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik Pancasila dan Empat Pilar. Saya kira Pancasila hampir seluruh masyarakat Indonesia pasti sudah sangat mengerti ya. Tapi mungkin bagaimana untuk kehidupan sehari-hari, bagaimana itu diterapkan dalam kebersamaan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia. Ini tentu yang terus kita perbincangkan sehingga Pancasila ini benar-benar terserap dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga sekarang ada yang 4 pilar disosialisasikan. Kita ingat bahwa zaman Pak Taufik Kemas dulu ini 4 pilar sangat getol disosialisasikan dan sampai saat ini terus digelorakan di masyarakat. Nah, itu yang kita akan bahas pada saat ini bersama dengan Profesor Dr. Andes Robi Walalangi, MSc, PhD ya, MPD ya. Dan seperti biasa tentu sebelum saya membahas atau bertanya jawab dengan Prof. Robi, tentu saya akan berikan kesempatan Prof. Robi memperkenalkan diri lebih detail ya, apa pekerjaan, gimana. Silakan Prof. Ya. Baik. Terima kasih Pak Aswin, saya diberikan kesempatan untuk membahas tema Pancasila dan Empat Pilar. Itu satu tema yang sangat menarik. Karena hal ini bagi kita warga negara Indonesia bukan hal yang tidak itu sudah hal yang merupakan hal yang kita harus tahu. Karena kalau kita sebagai warga negara Indonesia, kalau berbicara Pancasila dan Empat Pilar, itu berbicara warga negara. Dan itu tentang Pancasila dan Empat Pilar sudah ditanamkan sejak anak-anak, yaitu di SMP dan SMA dalam mata kuliah kewarganegaraan. Nah, pengertian kewarganegaraan itu artinya bagaimana menjadi warga negara yang baik. Nah, menjadi warga negara yang baik itu penghayatan Pancasila dan Empat Pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau berbicara soal Pancasila, itu sudah jelas kita semua tahu bahwa Bung Karno pernah mengatakan, aku Pancasila, yang telah menjadi slogan di program Bela Negara yang berbunyi sebagai itu, saya Pancasila, saya Indonesia. Saya Indonesia, saya Pancasila. Berarti menurut Bung Karno, statement Bung Karno, bahwa Pancasila itu profil manusia Indonesia. Ingat, karena profil manusia Indonesia itu beda dengan manusia bangsa lain. Nah, manusia Indonesia ini mempunyai karakter, ada 5 karakter, yaitu ketuhanan yang maha esa, yaitu kita mengakui ketuhanan yang paling utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa profil manusia Indonesia itu adil dan beradab. Kemudian persatuan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia, persatuan adat-adat. Karena bangsa ini terdiri atas suku-suku etnis adat. Keberagaman ya. Ya, berbeda-beda. Beda ada suku, beda agama, bahasa, tetapi satu. Yang disimpulkan di Pancasila itu persatuan Indonesia. Kenapa mesti disebut persatuan Indonesia? Kalau di Arab atau negara Cina ada perlu sebenarnya, karena memang mereka sudah satu itu dia. Nah, itu ditekankan persatuan Indonesia karena keberadaan suku-suku bangsa Indonesia itu di atas beribu suku etnis, adat, bahasa dan sebagainya. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pengertian kerakyatan di kehidupan bermasyarakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi seharusnya manusia Pancasila tidak ada tubuhan voting. Tidak pun itu semua diselesaikan secara musyawarah. Itu hakikat dari Pancasila sebenarnya. Musyawarah mufakat ya. Secara mufakat. Jadi profil manusia Indonesia itu dia dalam mengambil permasalahan memutuskan itu semua secara musyawarah. Nah, sekarang bagaimana? Ini permasalahan. Ini profil manusia Indonesia. Nah, jadi itulah maksudnya bahwa menurut Bung Karno, profil manusia Indonesia itu punya 5 karakter dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, manusia Pancasila itu terbagi atas 2 periode.
manusia Pancasila Indonesia sebelum proklamasi 17 Agustus dia punya asas budaya dan religi. Jadi memang manusia itu sudah berbudaya. Apa budaya itu? Adat dan sebagainya yang dihargai semua. Dan religi itu beragama. Tapi setelah proklamasi kemerdekaan, profil manusia Indonesia itu sudah mengandung asas kenegaraan. Sudah wajib hukum. Wajib hukum apa? Melakukan segala peraturan yang ditetapkan negara itu undang-undang. Tapi jangan lupa, undang-undang yang ditetapkan itu selalu mengacu pada Undang-Undang Dasar 45. Dan Undang-Undang Dasar 45 mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, ini yang sampai nanti kita akan jelaskan apa sebenarnya itu 4 pilar itu. Ya. Ya, ini Tribuners menarik ya di awal Prof Robi sudah mengutarakan ya apa yang menjadi apa sih manusia Pancasila ya tadi sudah dibahas terkait di poin satunya atau sila pertama, sila kedua sampai dengan sila kelima tadi sudah diutarakan. Dan untuk menginformasikan juga Prof Robi ini masih aktif sebagai seorang akademisi dan juga aktif ternyata di Dewan Pakar Brigade Manguni Nusantara ya. Kebetulan dipercayakan ya. Prof Robi ini tadi sudah manusia Pancasila tadi sudah dijabarkan secara singkat. Yang ingin tadi Pancasila kemudian ada 4 pilar. 4 pilar itu gimana sebenarnya? Jadi begini kita perlu jelaskan. Ini kan 4 pilar masih kabur. Ada yang bilang ini bujangan 4 pilar penjelasan dari Pancasila, tapi katanya kan ini kan dasar, pondasi bukan pilar. Yang lebih kokoh kata dia lebih kokoh apabila dia sebagai dasar, pondasi, bukan sebagai pilar. Ada yang perlu saya clearkan, saya benarkan pemahaman yang keliru ini. Kalau berbicara negara, is nation. Apakah nation itu bangsa? Apakah bangsa itu rakyat-rakyat yang ada di situ? Jadi konsep negara kita atau konsep satu negara berdasarkan adat daripada bangsa itu, rakyat itu. Nah sekarang kita bertanya, negara Indonesia, konsep kebangsanya apa? Sementara negara ini terdiri dari beribu suku etnis, adat dan sebagainya. Ada Papua, ada Dayak, ada Batak, ada Minahasa, ada Sangir Talaut yang berbeda-beda punya adat. Tetapi hanya dirumuskan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia waktu membentuk NKRI kan. Dulu waktu NKRI mau dibentuklah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. PPKI ya. PPKI yang diketuai oleh Bung Karno. Pertama-tama yang dirumuskan, kita punya konsep kebangsaan NKRI apa? Bangsa apa kita? Identitas Papua? Kita apa? Iya. Hanya dirumuskan itu semua satu, Bhinneka Tunggal Ika. Mengakui akan keragaman adat di dalam kehidupan berbangsa yang dituangkan di undang-undang nanti sebentar. Itu yang Prof maksud bahwa Indonesia ini adalah negara adat. Negara adat ya. Itu negara adat. Ya. Sehingga karena dia negara adat itu hukumnya mengakui akan hukum. Jadi hukum yang paling tinggi di Indonesia adalah hukum adat. Adat apa? Adat Bhinneka Tunggal Ika itu. Sekarang permasalahan, jadi Undang-Undang Dasar 45 ini harus mengacu pada adat dalam segala hal. Ya, nah sekarang permasalahan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu dia sebagai warga negara sebagai asas kenegaraan itu harus dilaksanakan, dituangkan. Tapi sebelum proklamasi kan belum negara. Tapi mereka sudah lakukan dalam kehidupan Pancasila, manusia Pancasila sudah punya ini asas budaya dan religi. Asas budaya pengakuan akan adat Papua masing-masing lah. Tapi pengakuan akan identitas dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Tapi ini bagian dari artinya gini, kita dikatakan berbeda-beda tapi satu kan artinya misalnya kita dari Minahasa misalnya, kemudian dari Bolmong, Batak, Borneo sana, Papua, berbeda-beda segala macam. Tapi kita sepakat bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia, itu satu nation, bangsa. Indonesia. Nah itu yang jadi kita ini dia dasar konsep kebangsaan kita Indonesia. Kalau negara Arab, konsep kebangsaannya apa? Arab. Negara Cina, konsep kebangsaannya orang Cina. DP bahasa sama, agama sama, no problem. Tapi NKRI suatu warna yang unik.
waktu mau membentuk negara Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pertama ini dibahaskan konsep kebangsaan kita apa. Lalu karena itu tadi atas beragam dan sebagainya, dirumuskanlah konsep bangsa Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Apa negara Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika? Sudah ada di situ semua. Jadi pengakuan akan adat, agama semua. Jadi kalau orang Iro Minasa di dalam kehidupan. Artinya itulah identitas Ya, kita. identitas kita. Keperbedaan itulah Indonesia, kemajemukan itulah Indonesia ya. Nah sekarang saudara, Ya. ini bukan rahasia lagi kan. Negara mau diislamkan dan macam-macam. Mau itu kan sudah jadi pengertian NKRI Indonesia Minasa walaupun dia kecil, tapi harus diakui oleh negara. Kita punya agama, kita punya bahasa, kita punya hak-hak politik. Yang sama. Dan ini kan selama ini kan sudah berlaku sebenarnya kan. Ya. Kalau ada pergunjingan itu sebatas dinamika dalam bernegara kan. Kalau kita lihat ya selama ini kan. Selama ini artinya negara mengakui kebersamaan. Negara mengakui akan keperbedaan, kemajemukan. Justru itu kan kita lihat aja simbol-simbol yang ini. Setiap 17 Agustus malahan di pemerintahan Jokowi saat ini setiap 17 Agustus itu pakai baju adat masing-masing. Ya itu. Pakai datang upacara pakai baju adat. Itu kan sebenarnya kelihatan klise, tapi menyimbolkan bahwa kita mengakui bahwa kita dalam keperbedaan, dalam kemajemukan. Tapi itulah keindonesiaan kita ke dalam kemajemukan kan. Ya, mungkin itu atau gimana, Prof? Itulah makanya kalau kita mau apa tuh program IKN. Itu dalam rangka wawasan Nusantara. Bahwa Indonesia yang pemindahan ibu kota ya. Kenapa kok ibu kota disebut Nusantara? Karena pengertian Indonesia itu adalah Nusantara. Nation itu Nusantara ya. Nation. Itu yang kita harus mengerti kenapa ibu kota Nusantara. Bahkan ada acara khusus di Kalimantan sana, di pusat kota akan ibu kota. Presiden Jokowi ada satu bejana kan, baru semua gubernur termasuk gubernur Sulawesi Utara membawa tanah dan air. Ya. Tanah dan taruh air. Di situ ya. Taruh di situ. Baru datang dari Kalimantan, taruh di situ. Berarti itu menggambarkan bahwa orang berburu tanah air satu yang merupakan sebagai perwujudan dari Sumpah Pemuda. Waktu Indonesia belum merdeka dan sebagainya, pemuda-pemuda dulu yang diprakarsai oleh Bung Karno dalam Sumpah Pemuda, satu tanah air Indonesia. Dia punya statement. Karena orang tahu bahwa bangsa ini tadi beribu suku. Lalu dinyatakan orang ini satu, bahasa satu, bangsa satu. Ya. Prof, yang jadi persoalan sekarang ini gini, Prof. Kalau dulu di Orde Baru selain Pancasila untuk implementasinya untuk menjadi penuntun ada P4. Itu dari SD sosial P4. 36 butir ya, 45 butir ada. Sekarang ini kurang lebih 20 tahun Pancasila dalam filosofinya boleh saya katakan mungkin kebingungan untuk diterjemahkan ke masyarakat yang berbeda-beda, ke tataran edukasi, ke tataran SD, SMP. Ya. Ini ada BPIP sudah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tapi kan terasa tidak semasif waktu P4 lalu. Kemudian kalau P4 lalu kan kalau mengajar itu misalnya itu pasti dia sudah ada standar yang sudah diketahui. Kalau sekarang modelnya gimana? Tapi itu yang jadi pertanyaan. Nah. Ini saya ingin koreksi tentang P4 dulu. Iya. Dia kan hanya butir-butir sejarah dan butir-butir. Kita pernah bicara dengan Pak Prof. Ishak Pulukadang ya. Ini dan itu tidak ada mati tentang hakiki Pancasila. Pancasila itu apa? Enggak dipelajari. Kita ikut ini. Jadi kekurangan daripada P4 materinya cuma sejarah dan butir-butir. Betul ya. Tidak pernah dijelaskan apa sih Pancasila itu. Filosofinya dulu Filosofinya apa? Itu. Sehingga apa yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila bisa di ini ya. Jadi kemudian aplikasi untuk pembinaan Pancasila dibentuk khusus Badan Pembinaan BPIP, membina Pancasila Indonesia. Nah BPIP itu membina Pancasila dan 4 pilar. Dan mereka itu turun. Ya, jadi ke berbagai elemen masyarakat ya. Jadi mereka tetap itu
dibentuklah, mungkin kita katakan itu BPI pengganti ini P4. Yang walaupun ini P4 juga tidak sempurna kurikulumnya bagi saya ya. Bagi saya. Ya. Nah, ada BPIP dibentuk gitu. Nah, itu Badan Khusus Pembinaan Pancasila, ideologi Pancasila. Selain itu, anggota DPR dan MPR secara rutin turun ke daerah-daerah menjelaskan tentang 4 pilar. Nah, sekarang permasalahan apakah 4 pilar itu? Ya. Jadi kalau kita mengatakan hubungan Pancasila dan 4 pilar, itu satu itu. Kan Pancasila itu kita bentuk konsep negara Indonesia, nation, bangsa itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu dasar. Nah, Bhinneka Tunggal itu berdasarkan falsafah Pancasila. Yaitu manusia Pancasila yang berbudaya dan berreligius. Dituangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dituangkan itu jadi pilar satu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah Pancasila. Pemahaman Pancasila tentang keragaman ini, itu kan sudah di manusia Pancasila itu. Ya. Nah, itu pilar pertama itu, Pak. Lalu pilar kedua apa? Nah, Bhinneka Tunggal Ika pilar pertama itu harus dilaksanakan, dituangkan dalam aturan hukum. Kalau tidak kan, wah. Nah, apa dituangkan itu? Undang-Undang Dasar 45. Itu pilar kedua. Jadi Undang-Undang Dasar 45 adalah pelaksanaan Dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau kita katakan Undang-Undang Dasar itu undang-undang adalah hukum adat. Lalu Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan sesuai kemauan daripada keinginan bangsa Bhinneka Tunggal Ika, itu menginginkan satu negara kesatuan. Itu NKRI. Pengertian kesatuan ini artinya satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pengakuan dan dituangkan di undang-undang untuk pengakuan itu harus dilaksanakan. Nah, sekarang kita tahu itu pilar ketiga yang menjadi baru pilar keempat. Nah, negara Indonesia ini berdiri atas di berbagai negara internasional. Lambang negara kita apa? Kalau lambang negara Jepang apa? Kalau lambang negara Indonesia apa? Kan Garuda. Bendera merah putih. Ya. Itu pilar keempat. Yang dituangkan, diartikan itu Garuda Pancasila. Itu artinya itu semua. Jadi kalau Garuda Pancasila menggambarkan Pancasila yang penjabaran kehidupan bernegara itu 4 pilar. Jadi 4 pilar itu Pancasila. Pelaksanaan Pancasila di NKRI. Jadi kalau orang berbicara apa NKRI itu 4 pilar. Itu harga mati itu dia. 4 pilar itu apa? Pancasila. Pancasila ya. Pancasila apa? Bangsa Indonesia. Yang beragam itu. Sekarang permasalahan sekarang. Bagaimana aplikasi Pancasila dan 4 pilar sekarang? Jadi kalau kita berbicara Pancasila dan 4 pilar, itu kita sudah diajarkan dari kecil. Di SD, SMP sudah diajarkan kewarganegaraan. Ya. Kewarganegaraan itu orang warga Indonesia bagaimana menjadi warga negaranya itu Pancasila dan Undang-Undang Pancasila dan 4 pilar. Sudah diajarkan itu. Yang artinya tadi pertanyaan bahwa itu P4 sudah ini tapi itu diganti. Ya. BPIP. Tahu program BPI itu jejaring Pancamanala. Ya. Jejaring Pancamanala itu jaringan-jaringan hubungan antara Pancasila dengan 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu jejaring Pancamanala yang disosialisasikan oleh BPIP. Ya. Sekarang permasalahan apakah itu semua berhasil enggak ini? Apakah orang ini sudah masih manusia Pancasila semua? Ya. Ini permasalahan bahaya ini. Ukurannya apa? Kalau dia ini kan tadi kan ada tingkat kriminalitas dan macam. Sebenarnya kalau orang manusia Pancasila kriminalitasnya ada. Sehingga fungsi BPI itu sangat berat. Harus betul-betul dituangkan. Yang harus dibantu oleh rakyat. Nah, ini berbicara Pancasila dan negara dalam kehidupan berbangsa itu mencakup sistem ketatanegaraan. Nah, sistem ketatanegaraan Indonesia kan negara demokrasi. Ya. Apakah demokrasi? Demokrasi itu demos asal kata dari bahasa Yunani kuno, rakyat. Kratos itu pemerintah. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Yang diaplikasikan di sini itu demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila itu demokrasi kerakyatan, Pak.
Nah, demokrasi kerakyatan, demokrasi adat yang harus kita laksanakan, demokrasi kerakyatan. Sehingga dikatakan Indonesia itu negara adat yang mengeluarkan hukum adat yang tertinggi dalam segala kegiatan. Semua itu dia kan. Ini permasalahan sekarang. Nanti banyak yang perlu kita jelaskan, tetapi mungkin ada. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat semua, undang-undang yang dibuat semua, termasuk undang-undang masa jabatan presiden harus berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Papa saya bekas hukum tua Wewelan Tondano. Masa jabatannya 35 tahun, 32 tahun. Dia sekarang berhenti karena harus tua. Nah sekarang kepala-kepala suku adat berapa lama? Tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan itu seharusnya menjadi acuan pembuatan undang-undang tentang pemerintahan. Nah ini permasalahan Pak ini. Nah, jadi tentang undang-undang masa jabatan presiden. Nah, kita tidak mau masuk di, ya kan? Tapi itu harus mengacu pada hukum adat. Hukum adat Bhinneka. Hukum adat itu kan lekat dengan musyawarah mufakat. Iya. Nah, hukum adat itu lekat dengan kebersamaan. Iya semua. Saling mempercayai itu kalau lihat. Sekarang pemerintahan itu kan rakyat punya. Ya. Kedaulatannya rakyat yang itu. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk dan rakyat. untuk rakyat. Dari rakyat oleh siapa mana? Pemilu. Oleh rakyat, oleh lembaga demokrasi MPR dan DPR membuat undang-undang semua. Dan untuk rakyat oleh lembaga pelaksana demokrasi itu presiden melaksanakan ini untuk kepentingan rakyat. Dia yang eksekusi. Ya. itu pemahaman saya saja Pak. Ya. Nggak tahu itu bagaimana tanggapan masyarakat itu. Tapi itu saya benarkan. Jadi kalau berbicara Pancasila dan 4 pilar, Pancasila 4 pilar itu penjabaran menjadi kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam kehidupan negara itu 4 pilar. Pilar pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu pembahasan dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Waktu dia bilang, kita membentuk negara Indonesia, konsep kebangsaan apa? Pertama itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal itu kan harus dilaksanakan dalam satu aturan, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Pilar kedua. Nah, Undang-Undang Dasar 45 menginginkan bentuk negara kesatuan adat-adat, yaitu NKRI. Jelas sekali Pak. Tidak perlu kita jalan apa ya. Interpretasi. Dan negara Indonesia itu lambang negara itu merah putih. Artinya falsafah merah itu artinya merah berani. Itu negara Indonesia yang telah sudah pertahankan melalui yang berdarah-darah. Kita generasi sekarang berani pertahankan serangan dari dalam maupun serangan dari luar. Kemudian putih, perbuatan kita ini suci. Ya ini apa yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari kerakyatan yang pimpin oleh hikmat kebijaksanaan musyawaratan. Itu semua di penggambaran sekarang. Jadi semua manusia Pancasila itu sudah jelas semua. Diungkapkan semua. Itu yang jadi permasalahan. Sekarang permasalahan apakah manusia Indonesia masih manusia Pancasilais? Ya, saat ini gimana? Ya, ini permasalahan. Saya tidak bisa jawab itu nanti. Mungkin apa kita manusia Pancasila. Tribunal saya kira menarik ya. Tadi dalam tataran normatif sudah dijelaskan oleh Prof. Robi terkait dengan apa sih Pancasila, 4 pilar sudah diutarakan tadi. Waktu di Orde Baru dikatakan ada P4 walaupun belum sempurna. Kemudian saat ini ada BPIP dan ada untuk mengimplementasikan ini ada jaringan pancaman jejaring. Jadi program daripada BPIP itu namanya jejaring Panca Mandala. Panca itu ada Pancasila dan 4 pilar. 4 pilar ya. Terus kaitan jejaring kerja ini hubungan antara Pancasila dan ini itu namanya dengan jejaring. Jejaring dalam rangka mewujudkan negara NKRI yang betul-betul Pancasila yang negara adat itu. Itu DP filosofi Pak. Filosofi ya, dan yang menarik itu bahwa Prof meyakini bahwa Indonesia ini adalah harusnya negara adat. Negara adat. Ini negara adat ya. Karena dikatakan bahwa hukum tertinggi itu ya berarti kalau dia negara adat adalah kesepakatan dari entitas itu. Entitas itu siapa? Masyarakat tentunya ya. Masyarakat yang ada dengan berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai agama dan apapun ya, yang mengakui bahwa yang tinggal di tanah di nation ini di dari Sabang sampai Merauke. Sekarang saya bertanya. Merauke. Kalau bertanya kita negara adat, itu siapa? Itu berdasarkan amanat mana? Itu Undang-Undang Dasar 45.
Undang-Undang Dasar mengamanatkan perlakuan ini adalah adat, berdasarkan adat. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau terang bilang itu Indonesia negara, dasarnya mana? Dasar hukumnya mana? Itu Undang-Undang Dasar 45 itu, Pak. Yang menjadi dasar acuan konstitusi pembuatan undang-undang semua. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan negara harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, yaitu negara adat, kemauan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Justru itu kan kita dikatakan selalu menghormati akan kearifan lokal ya. Ya, itu. Menghormati keberbedaan lokal-lokal di lokal ya. Adat masing-masing. Kearifan lokal Minahasa. Iya. Sama nih kearifan lokal orang Jawa, biar doang lebih banyak. Sama tuh. Sama iya. Pengakuan yang sama. Diakui oleh negara sebagai satu. Itu harus paham itu sekarang. Ya. Apa Pancasila dan 4 pilar. Dan itu saya kira yang menjadi kunci negara ini terus ada. Ya. Pengakuan bahwa ini negara adat, pengakuan bahwa kita dalam keperbedaan tapi dalam kebersamaan. Kebersamaan kan. Ya. Itu mengakui menyadari bahwa negara ini kemajemukan, tapi sangat menyadari juga bahwa kita sudah bertekad untuk bersama. Ini yang menjadi ini ya. Sekarang saya bertanya, Pak. Ya. Ini bertanya. Jokowi, bukan saya mau kampanye. Jokowi ini kemauan rakyat. Jokowi menurut kajian politik itu masih sekitar 70% rakyat Indonesia yang menyenangi dia. Masih 70%. Tetapi bukan saya bilang dia pergi bukan. Tapi kalau berbicara keinginan rakyat masih 70% dia. Karena pertimbangan kita kajian politik, selain dia waktu menjadi presiden pertama, dia sudah dulang 60% suara. Nah setelah dia berkiprah sudah level Indonesia, sudah kaliber internasional. Ya, tambahlah 10%, 70%. Ya. Mungkin 80% dia. Nah, sekarang kemauan rakyat ini dia bagaimana? Jadi misalnya contoh. Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya kalau berbicara kemauan rakyat, Jokowi masih perlu kita ini. Apalagi dengan dia punya program IKN. Itu perlu didukung misalnya contoh. Tapi bukan. Itu hanya masukan. Dan karena di forum ini kan kita hanya sebatas membicarakan terkait dengan Pancasila dan 4 pilar. Prof, saya ingin bertanya, ini kan yang menarik saat ini sebenarnya dikatakan bahwa kalau kita lihat bahwa Pancasila sudah pada tataran implementasi, harusnya kita sebagai bangsa, sebagai manusia Indonesia harusnya tidak ada persoalan lagi. Ya, memang harusnya ya. Tapi faktanya kan saat ini ada yang sering ada ujaran kebencian, ya. Ada hoax ya, ada perbuatan-perbuatan yang intoleran yang mengganggu kenyamanan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu yang jadi pertanyaan, apa yang jadi kurang di kita dalam implementasinya. Itu yang namanya profil manusia Indonesia, Pancasila. Apa yang jangan-jangan kan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan di anak cucu kita yang lebih ini sudah kehilangan apa yang disebut sebagai manusia Pancasila tadi, manusia Indonesia. Gimana itu? Begitu saya mengertikan manusia Pancasila, Indonesia manusia Pancasila yang berketuhanan, yang mengakui akan kebersamaan. Yang sifatnya kolektivis. Kalau bangsa Amerika sifatnya individualisis. Kalau bangsa Rusia tidak mengakui akan Tuhan, ateis. Nah Indonesia, manusia Pancasila itu yang berketuhanan, mengakui adanya yang Tuhan, berkemanusiaan, menghormati sesama, yang persatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkarya. Jadi mungkin kita kalau menurut masukan saya, kepribadian bangsa Indonesia bukan Pancasila. Kalau Pancasila kan penyebutan 1 ketuhanan yang besar, 2 kemanusiaan ini, ketiga seperti ada pisah-pisah kan. Sementara Pancasila itu merupakan sistem kepribadian bangsa Indonesia dalam perumusan ketuhanan yang maha yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang ini disebut Ekasila. Jadi sebenarnya kepribadian bangsa Indonesia itu adalah Ekasila. Itu gotong royong itu kepribadian. Nah, jadi sebenarnya itu rumusan. Yang di atas 5 sila, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang sebenarnya secara falsafah Pancasila itu merupakan kesatuan sistem kepribadian bangsa Indonesia, itu gotong royong, kasih, kebersamaan, baku tolong, baku ingat sebagainya gitu, baku akui,
kalau di suku Minahasa itu Mapalus. Mapalus. Baku tolong. Baku tolong. Mapalus. Malingalingan. Malingalingan. Nah itu. Nah sekarang di lain juga Pak itu setelah Ya. Bung Karno kaji, itu orang Indonesia biarpun suku Korea tapi dia inti sama baku tolong. Baku tolong. Kearifan lokalnya di situ. Iya, Mengakui adanya kearifan kebersamaan. Dan itulah dimaksudkan kearifan lokal apa? Pengakuan akan adat suku-suku masing-masing yang dituangkan di aturan undang-undang yang harus mengakui akan hak-hak politik dari suku-suku etnis yang berbeda. Nah, itulah yang sebenarnya dia manusia Pancasila. Menurut kajian Bung Karno. Jadi manusia Pancasila manusia Indonesia. Profil manusia bukan profil manusia Arab atau profil manusia Rusia yang tidak memiliki Tuhan. Profil manusia itu Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa. Dan mungkin saya tambahkan, jadi Pancasila sebelum manusia Pancasila sebelum proklamasi dia asas budaya dan religi mereka sudah lakukan berbudaya adat seperti itu. Nanti setelah proklamasi manusia Pancasila itu sudah ditambah dengan satu asas kenegaraan sudah wajib hukum orang harus laksanakan. Betul. Undang-undang yang mengacu pada adat semuanya kembali kepada rakyat. Dan kalau rakyat itu sudah merasakan kita sudah tidak diakai, rakyat bisa revolusi rakyat. Revolusi ya. Gitu, itu maksudnya. Ya. Menurut saya Pak. Betul. Kalau Menarik ya Tribuner, saya kira ini memberikan menambahkan wawasan bagi kita ya. Cerita ini tentu cerita terkait dengan Pancasila, 4 pilar, bagaimana kehidupan dalam sehari-hari dalam berbangsa bernegara ya. Tadi Prof sudah mengutarakan ya bahwa kita kita sebagai suatu bangsa Indonesia harus memiliki jati diri sebagai bangsa betul. Indonesia ya. Sebagai manusia Indonesia. Sebagai manusia Indonesia, kita sebagai jati diri juga dalam keberadaan kita masing-masing di entitas daerah. Karena memang diakui adanya kearifan lokal ya. Kearifan lokal itu ada. Pengakuan adat. Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sudah ditersentil juga oleh Prof tadi bahwa sesuai dengan penelitian dari Bung Karno bahwa di seluruh keberadaan kehidupan rakyat Indonesia dari semua suku itu ada yang disebut gotong royong, kebersamaan. Di Minahasa pun ada yang saya sebut tadi. Kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa. Ekasil di Minahasa yang Mapalus itu. Iya. Mapalus kan. Ya. Jadi sebenarnya itulah bahwa kita sebagai manusia Pancasila, manusia Indonesia tentu orang ini ada sama ya, kesamaan walaupun dalam keberagaman berbeda-beda suku berbeda-beda. tapi bisa satu dalam bentuk NKRI harga mati. Ya. Prof ini terakhir karena waktu juga bagaimana apa yang diharapkan, apa yang harusnya kita lakukan ke depan karena tantangan bangsa Indonesia ke depan untuk menjadi manusia Pancasila tentu lebih tantangannya lebih berat. Apa yang harus kita lakukan? Karena begini, kalau orang tidak menjaga ini, maka Indonesia bisa aja dalam 50 tahun akan bubar. Nah, sekarang permasalahan kita, bagaimana kita meneruskan akan pemahaman Pancasila? Bagaimana anak cucu kita masih sama dia punya pemikiran dengan kita. Jadi sebenarnya kalau tadi dikatakan P4 sudah berhenti, itu diganti. BPIP itu. Jadi kalau menurut ini, pertama diri kita dulu, baru kita memberikan budaya kepada ini. Jadi kita jabarkan dulu ini Pancasila, jangan berhenti. Gak perlu ditambah di dalam literatur perguruan tinggi di universitas. Kan perguruan tinggi kan sampai perguruan tinggi tingkat S1 dibelajar Pancasila dipelajari terus. Ada tetap di kurikulum ada Pancasila terus. Jadi sebenarnya masalah Pancasila itu sebenarnya tidak masalah. Karena diajarkan di dunia perguruan tinggi, sudah ada BPIP, kemudian anggota DPR setiap ini secara rutin turun ke daerah-daerah untuk sosialisasi 4 pilar. Jadi sebenarnya tidak masalah sebenarnya. Tinggal bagaimana kita sendiri. Kita menginginkan bangsa atau generasi muda Pancasila, kita juga anak Pancasila. Memberikan contoh yang tidak benar. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Itu yang paling utama. Mulai dari ya kan. Itu kalau menurut saya Pak. Ya. Dan Tribuners tentu bincang-bincang ini bisa sangat panjang ya. Tapi saya kira apa itu manusia Pancasila, bagaimana itu Pancasila dan 4 pilar tadi sudah dijelaskan oleh Prof ya.
dan mungkin tidak cukup waktu bagi kita untuk bincang-bincang, tapi paling tidak Prof di bincang-bincang ini sudah ada gambaran. stimulan ya, Iya. mengingat stimulan sehingga kita diingatkan lagi ya, para Tribuners diingatkan lagi, oh ini ternyata manusia Pancasila ini manusia apa itu Bhinneka Tunggal Ika ya. Dalam kehidupan Dalam bernegara itu kehidupan, 4 pilar. ya, 4 Jadi pilar, Pancasila ya. dalam kehidupan bernegara diterjebak di 4 pilar. Jadi 4 pilar sini pelaksanaan Pancasila. Itu semuanya 4 pilar, dasarnya kan Pancasila. Pancasila. Falsafah hidup Ya. dan sebagainya. Ya. Ideologi negara. Dan Prof, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, boleh ada closing statement apa saja terkait dengan simpulan bincang-bincang kita ini. Silakan. Ya, kepada kita sekalian, kalau kita merasakan kita sebagai warga negara, yaitu bagaimana warga negara yang baik, itu artinya kita mengerti tentang apa Pancasila yang merupakan kepribadian bangsa dan aplikasi dalam kehidupan negara itu 4 pilar. Jadi sebenarnya hubungan antara Pancasila dan 4 pilar itu satu. Yang oleh BPIP dinamakan program Jejaring Pancamanala. Itu jaringan-jaringan hubungan Pancasila dalam kehidupan berbangsa negara. Dan yang paling utama, kalau kita sebagai warga negara kita harus Pancasila. Pancasila sampai untuk kita jabarkan atau kita tularkan kepada anak-anak cucu kita. Nah, kalau semua orang tua dia otomatis dengan sendirinya akan begitu. Ya. Jadi walaupun sudah ada BPIP, sudah ada dari anggota DPR untuk turun Pancasila, tapi dari diri kita kan jadi pertama dari diri kita dulu sendiri. Mulai dari diri sebagai sendiri. manusia Pancasila. Nah, gitulah begitu. Harus kita laksanakan, harus kita tularkan, harus kita jelaskan pada anak kita, harus Pancasila. Pancasila mana? Ketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang beri itu. Jadi penghayatan Pancasila pertama dari keluarga. Karena kalau tidak, biar BPI turun dengan hebat dan semuanya susah. Jadi mulai dari keluarga, dari diri kita. Itu kepada suami kita, istri kita, anak-anak kita. Ya. Itulah Pak. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang dengan Prof. Dr. Andes Robi Walalangi MSc, MM, MPD, yang juga merupakan seorang akademisi dan aktif juga di Dewan Pakar Brigade Manguni Nusantara. Dan sekali lagi Prof, saya atas nama Tribun Bukudapa mengucapkan terima kasih atas kehadiran di studio ini. Semoga tentu apa yang diperbincangkan tadi boleh bermanfaat bagi kita semua, bagi para Tribuners. Sekali lagi Prof, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan tentunya, dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.